Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 6A SDN Unggul Tengah 1? Semoga semuanya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak bertemu lagi dengan saya, Ibu Aufiana Darajat. Bisa kalian panggil Ibu Aufi. Kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga. Anak-anak sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, tadi kita sudah membaca doa. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, kita nyanyi lagu nasional bersama-sama ya. Kita ikutin ya lagunya. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak gimana setelah bernyanyi? Semuanya sudah pada siap belajar belum? Sudah ya? Nah, pada pembelajaran tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 ini, materi yang pertama yang akan disampaikan yaitu tentang keadaan sosial budaya di Thailand. Bagaimana sih keadaan sosial budaya di Thailand? Mari kita simak dan dengarkan baik-baik ya. Thailand. Thailand dijuluki gajah putih dan lumbung padi ASEAN. Thailand menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratetai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama menjadi Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin merupakan cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kepala negara Thailand adalah Raja. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengarkan tentang keadaan sosial budaya negara Thailand. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat membaca di buku tema 8, buku LKS tema 8, halaman 41. Lalu, materi yang kedua yang akan Ibu sampaikan, yaitu kita akan membaca bersama-sama halaman 42 di buku LKS tema 8 tentang konservasi alam. Anak-anak bisa baca bersama-sama ya, bisa baca teksnya di bawah ini. Konservasi alam. Konservasi ialah suatu upaya pelestarian lingkungan dengan memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Adapun konservasi alam adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan binatang. Beberapa spesies binatang dan tumbuhan telah punah secara alamiah, misalnya dinosaurus. Namun kegiatan manusia dan pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan bahaya kerusakan alam, sehingga beberapa spesies jumlahnya berkurang secara drastis, bahkan spesies tertentu telah punah. Oleh karena itu, konservasi alam sangat penting bagi manusia.
Kini alam makin rusak yang disebabkan oleh manusia dan kegiatannya. Berbagai senjata seperti panah, senapan, dan pistol para pemburu dapat membunuh beberapa spesies binatang liar dengan sangat mudah. Manusia membuka hutan, mengeringkan rawa, membendung sungai untuk kegiatan perkebunan, pertanian, dan industri. Kegiatan-kegiatan tersebut telah merusak habitat tumbuhan dan binatang liar secara luas. Manusia juga telah mengganggu proses alamiah habitat spesies yang tersisa. Beberapa habitat tertentu menjadi lebih sempit dan tidak bisa berhubungan dengan ekosistem yang lain. Polusi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbagai spesies tumbuhan dan binatang liar. Konservasi alam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem untuk menjamin keberadaan dan kesinambungan sumber daya alam dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati. Manfaat konservasi mencakup manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Manfaat konservasi wilayah alam tidak hanya bersifat terukur, tetapi ada juga yang tidak terukur. Manfaat yang terukur mencakup manfaat kegunaan baik untuk dikonsumsi maupun tidak. Adapun manfaat tidak terukur lebih tertuju pada manfaat pemeliharaan ekosistem dalam jangka panjang. Secara umum, konservasi alam memberikan banyak manfaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun kesinambungan ekosistem secara berkelanjutan. Yang kedua, melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Yang ketiga, melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan unik. Yang keempat, melindungi ekosistem dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain. Yang kelima, menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga dan lain sebagainya. Tadi kan kita sudah membaca bersama-sama tentang konservasi alam. Nah, tujuan dari konservasi alam tadi yang sudah kita baca ada 5. Intinya menjaga tanaman dan binatang yang hampir punah dan langka itu supaya tetap terjaga, tetap hidup, jangan sampai punah. Supaya tujuannya untuk menjaga ekosistem kita. Kan kita tinggal di bumi. Kita manusia membutuhkan alam dan kita harus menjaganya, merawatnya. Jangan sampai kehabisan tanaman atau hewan-hewan yang sebelumnya ada tapi menjadi habis atau punah karena ulah manusia. Kecuali dinosaurus itu punahnya karena secara alamiah gitu. Nah, cara-cara salah satu contoh hasil dari konservasi alam yaitu cagar alam, suaka marga satwa, kebun raya, hutan bakau, dan lain sebagainya ya anak-anak. Kalian sudah paham kan? Nah, anak-anak tadi kan kita sudah belajar tentang konservasi alam yang intinya untuk menjaga ekosistem alam. Dan ini pun masih berkaitan dengan menjaga alam kita, yaitu materi tentang tanggung jawab masyarakat terhadap sampah. Anak-anak, simak baik-baik lagi materi terakhir ini ya. Lingkungan yang bersih diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus melaksanakan kewajibannya menjaga kebersihan. Anak-anak, ini contoh sampah yang menumpuk yang harusnya dibersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab oleh kita sebagai masyarakat yang menggunakan lingkungan ini. Anak-anak, ini dampak dari membuang sampah sembarangan ini akan berdampak banyak hal yang tidak baik atau buruk untuk manusia. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tapi tahukah kamu dari sampah kita dapat pilih-pilih barang yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Nah, anak-anak, ini dia beberapa gambar benda hasil daur ulang. Ada tas yang terbuat dari bungkus plastik, tempat duduk yang terbuat dari tong sampah atau tong bekas, kemudian tempat pensil yang terbuat dari botol minuman. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang keadaan sosial budayanya negara Thailand. Lalu
kita sudah belajar tentang konservasi alam. Kita sebagai manusia sudah seharusnya menjaga ekosistem kekayaan alam kita. Jangan menangkap hewan-hewan langka di hutan ya. Itu kan ilegal ya anak-anak. Nah, lalu kita juga sudah membahas tentang tanggung jawab masyarakat terhadap sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau kita bisa kreatif, bisa mengolah kembali sampah menjadi barang-barang yang berguna. Dan kita bisa mengurangi penggunaan sampah, misalnya menggunakan sedotan stainless steel kayak gitu kita bawa-bawa, jadi kita mengurangi sampah sedotan itu. Lalu kita bisa membawa tempat minum, tempat makan dari rumah, jadi tidak menggunakan styrofoam atau plastik-plastik begitu anak-anak. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.